Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 28 April 2026. Ketegangan di Timur Tengah memasuki fase paling krusial. Di tengah tekanan militer dan ekonomi yang semakin mencekik, Iran dilaporkan telah mengajukan sebuah proposal baru kepada Amerika Serikat melalui jalur diplomatik tidak langsung. Proposal tersebut dinilai oleh sejumlah analis sebagai sinyal setengah menyerah dari Teheran. Menurut laporan dari Axios, pemerintah Iran menawarkan langkah awal berupa pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur vital perdagangan energi dunia, sebagai imbalan atas penghentian konflik militer. Sementara itu, isu sensitif terkait program nuklir Iran diusulkan untuk ditunda ke tahap negosiasi berikutnya. Di Washington, Presiden Donald Trump dijadwalkan akan menggelar rapat bersama tim keamanan nasional dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan guna membahas proposal tersebut. Blokade AS ciptakan krisis matematika bagi Iran. Analis geopolitik Sanaka Pereira menilai langkah Iran bukan sekadar strategi diplomatik biasa, melainkan akibat tekanan ekstrim yang telah mencapai batas fisik dan logistik. Blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap ekspor energi Iran telah menciptakan situasi yang disebut sebagai persoalan matematika yang mematikan. Fasilitas penyimpanan minyak Iran dilaporkan telah mencapai kapasitas maksimum. Bahkan, untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Iran terpaksa mengaktifkan kembali kapal tanker raksasa yang sebelumnya telah dipensiunkan untuk dijadikan tempat penyimpanan darurat minyak mentah. Namun solusi ini diperkirakan hanya mampu bertahan paling lama 2 hari. Jika kondisi ini terus berlanjut, Iran tidak memiliki pilihan selain menghentikan produksi minyak dengan menutup sumur-sumur minyaknya. Langkah tersebut berisiko menimbulkan kerusakan permanen pada ladang minyak bawah tanah yang dapat menghilangkan kapasitas produksi antara 300.000 hingga 500.000 barel per hari secara permanen. Ekonomi domestik Iran diambang kolaps. Di dalam negeri, tekanan ekonomi juga semakin memburuk. Berdasarkan laporan intelijen dari Channel 14, harga daging di Iran melonjak hingga hampir 700% hanya dalam hitungan hari, hingga bahan pokok lainnya juga mengalami kenaikan drastis. Nilai tukar mata uang rial anjlok tajam hingga mendekati titik tidak bernilai. Saat ini, $1 AS disebut dapat ditukar dengan sekitar 1,3 juta rial, sebuah angka yang mencerminkan krisis moneter ekstrim. Dalam kondisi tersebut, pemerintah Iran bahkan mengimbau masyarakat untuk mengurangi konsumsi listrik sebagai langkah darurat menghadapi keterbatasan energi dan tekanan ekonomi. Situasi ini menjadi alasan utama di balik urgensi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Secara praktis, langkah tersebut dipandang sebagai upaya untuk mendapatkan izin dari Amerika Serikat agar Iran dapat kembali mengekspor minyak dan mengosongkan cadangan yang sudah meluap. Diplomasi kilat, Iran bergerak dalam 48 jam. Di tengah krisis, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melakukan langkah diplomasi intensif dalam waktu singkat. Dalam kurun 48 jam, Araghchi dilaporkan berangkat ke Pakistan sebagai titik awal diplomasi, melanjutkan perjalanan ke Oman untuk bertemu Sultan Haitham bin Tariq, kembali ke Pakistan untuk koordinasi lanjutan, dan akhirnya tiba di St. Petersburg, Rusia, untuk bertemu Presiden Vladimir Putin. Menurut Pereira, pertemuan dengan Rusia memiliki tujuan strategis, mencari solusi atas kebuntuan minyak Iran yang telah diperkaya, termasuk kemungkinan Rusia bersedia menerima atau menyimpannya sebagai bagian dari kompromi geopolitik. Selain itu, Iran juga berupaya menguji sejauh mana Rusia bersedia memberikan jaminan keamanan pasca perang, termasuk dukungan sistem pertahanan udara dan logistik militer. Hasil dari pertemuan ini diperkirakan akan menjadi penentu apakah konflik akan mereda atau justru kembali meningkat. Selat Hormuz dari isu nasional jadi agenda regional. Di sisi lain, dinamika geopolitik kawasan juga mengalami perubahan signifikan. Sultan Oman, Haitham bin Tariq, mengajukan usulan penting bahwa mekanisme keamanan masa depan Selat Hormuz harus melibatkan Arab Saudi. Jika usulan ini terrealisasi, maka Qatar juga diperkirakan akan ikut serta dalam pembahasan, menjadikan isu Selat Hormuz sebagai agenda regional, bukan lagi monopoli Iran. Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Faisal bin Farhan Al Saud, melakukan komunikasi intensif dengan Araghchi serta Perdana Menteri Qatar. Langkah ini mendorong Iran untuk kembali ke Pakistan guna menyerahkan proposal resmi melalui jalur mediasi. Pesannya jelas, masa depan Selat Hormuz kini berada di tangan banyak negara, bukan lagi sepenuhnya dikendalikan oleh Iran.
langkah rahasia Israel, titik balik sejarah. Namun perkembangan paling mengejutkan datang dari dimensi militer. Sumber Israel mengungkapkan bahwa setelah Iran meluncurkan lebih dari 550 rudal dan 2.200 drone ke Uni Emirat Arab, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Israel dilaporkan secara diam-diam mengerahkan sistem pertahanan udara Iron Dome ke wilayah Uni Emirat Arab, disertai puluhan personel militer. Langkah ini dianggap sebagai terobosan historis dalam hubungan Timur Tengah. Sejak pendandatanganan Abraham Accord pada tahun 2020, kerjasama militer terbuka antara Israel dan negara Arab Saudi dipenuhi keraguan. Kini untuk pertama kalinya, militer Israel secara langsung hadir di tanah Arab guna membantu menghadang serangan Iran, sebuah realitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai skenario fiksi. Kesimpulan, perang belum usai, tapi dunia sudah berubah. Meskipun konflik Iran belum mencapai akhir, satu hal menjadi semakin jelas. Tatanan geopolitik Timur Tengah telah mengalami pergeseran mendasar. Iran kini berada di bawah tekanan multidimensi, militer, ekonomi, dan diplomatik yang memaksanya mengambil langkah-langkah ekstrim. Di sisi lain, aliansi baru mulai terbentuk, melibatkan negara-negara Teluk, Israel, dan kekuatan global seperti Rusia. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.